wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mia Sapitri dari program studi PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran pada kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5, yaitu fokus pembelajarannya adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja semuanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini muridnya rajin semua ya, karena tidak ada yang tidak hadir. Untuk meningkatkan semangat kita pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu minta kalian semua berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, coba kalian buka buku kalian pada tema 8. Pada buku tema 8 itu coba kalian amati gambarnya. Apa gambar pada buku tema 8 itu? Jadi, buku pada tema 8 itu menggambarkan tentang lingkungan suatu daerah tempat tinggal. Kalian tahu tidak apa judul buku pada tema 8 itu? Jadi, judul buku pada tema 8 itu adalah Daerah Tempat Tinggalku. Kira-kira ada yang tahu tidak apa menceritakan tentang apa pada gambar buku itu? Jadi, buku itu menceritakan tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Jadi, tujuan pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengenal karakteristik setiap individu, yang kedua mengenal karakteristik tokoh pada cerita fiksi, yang ketiga adalah untuk mengetahui gambar bentuk pada benda 3 dimensi. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran 5. Coba kalian buka pada halaman 159, itu kan ada teks narasi. Coba kalian baca terlebih dahulu teks narasinya. Jadi, keberagaman budaya bangsa Indonesia itu tercermin pada keberagaman karakteristik setiap individu atau keberagaman karakteristik pakaian adatnya. Contohnya adalah ada pakaian adat Aceh, ada pakaian adat Nusa Tenggara Timur, terus ada pakaian adat Maluku, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan ada juga pakaian adat daerah Papua. Ini merupakan pakaian adat dari
berbagai macam daerah. Nah, masih ada banyak pakaian adat lainnya setiap daerah Indonesia. Kalian tahu tidak apa saja keberagaman karakteristik individu? Jadi keberagaman karakteristik individu itu ada keberagaman suku, bangsa, agama, ataupun ras. Kalian di daerah tempat tinggal kalian itu apa saja keberagaman karakteristiknya? Misalnya ada dari daerah Jawa, daerah Papua, atau daerah mana saja. Dan apa saja manfaat keberagaman karakteristik individu itu. Jadi misalnya kayak ibu, contoh ibu kan orang Kalimantan. Ibu pasti tidak mungkin tinggal di daerah itu hanya orang Kalimantan saja. Ada macam-macam dari Sumatera, dari daerah Jawa, di lingkungan tempat tinggal ibu itu. Jadi kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Manfaat dari keberagaman karakteristik itu adalah dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga dapat berbagi ilmu mengenai pakaian adat atau adat daerahnya masing-masing. Nah, coba kalian buka buku pada halaman 161. Di situ kan ada tabel. Di situ tabelnya berbagai macam karakteristik individu di tempat tinggal kalian dan tuliskan apa saja manfaatnya. Jadi kerjakan terlebih dahulu ya. Tidak jarang juga keberagaman karakteristik individu itu dijadikan sumber masalah dalam masyarakat atau lingkungan di sekitar warga. Misalnya ada yang bisa membuat perpecahan atau membuat masalah di lingkungan itu sendiri. Contohnya berarti itu disebut sebagai tokoh antagonis. Sedangkan pada yang berbuat baik atau suka menolong itu disebut sebagai tokoh protagonis. Coba kalian amati buku pada halaman 163, itu ada menceritakan tentang kendi emas dan ular. Setelah itu kalian cari apa amanatnya dalam cerita itu. Jadi amanat dalam cerita itu adalah kamu itu harus saling menghargai atau berbuat baik kepada teman dan warga atau di sekitar lingkungan tempat kalian itu. Dimanapun kalian tinggal, kalian itu harus berbuat baik, saling menghargai, tolong menolong, tidak ada membedakan satu sama lainnya, dan harus saling menghormati juga. Nah, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Jadi gambar bentuk benda 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Nah, coba kalian amati tadi teks tentang kendi emas dan ular. Di situ kan ada gambar kendi. Itu kendi merupakan bentuk benda 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Coba kalian gambar seperti ini. Nah, kalian gunakan buku gambar kalian dan warnai sesuka kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan dapat bermanfaat. Dan juga kalian dapat memahami materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Setelah itu berduduk ya. Serentak
Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat siang anak-anak, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.